Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Di sini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penemuan jenazah seorang perempuan inisial LL. Di sini hadir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dari Kementerian Kesehatan bidang farmasi Pak Iqbal, terima kasih. Dari Puslapor Pak Azhar beserta tim, dari Direktorat Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Zulkarnain, Dr. Rizky. Jadi pada kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam pada keluarga almarhum LL. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kita menyampaikan konferensi pers ini untuk meluruskan informasi peristiwa yang terjadi sehingga tidak bias, sehingga tidak menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga almarhum. Kami juga mengajak rekan-rekan untuk membangun simpati dan empati, karena atas kejadian ini kita harus menjaga perasaan dari pihak keluarga. Konferensi pers ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesionalisme pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Dan ini menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami sampaikan informasi yang kami sampaikan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publik tidak dikuasai oleh informasi yang simpang siur. Penyampaian hari ini kepada temuan fakta penjelasan ilmiah sesuai dengan keilmuan masing-masing narasumber tadi sudah kami perkenalkan, serta didukung oleh bukti, bukan asumsi, dan proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara komprehensif dan saintifik. Kami tetap menjaga etika, privasi, dan martabat almarhumah serta keluarga, agar informasi yang diterima publik utuh dan tepat. Hari ini hadir unsur kepolisian, tenaga medis, serta instansi terkait yang menyampaikan keterangan sesuai kompetensi masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami minta untuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian peristiwa pada saat penemuan pertama, olah TKP, pemeriksaan saksi, barang bukti, serta didukung dari informasi analisa CCTV. Silakan. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih sudah sabar menunggu hasil penyelidikan dari tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berupaya maksimal untuk terbuka, transparansi di sini, dan maksimal kerja bersama dengan para pihak-pihak terkait yang kompeten dalam bidangnya. Dalam kesempatan ini saya juga mewakili Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini masih dalam rangka berduka pada saudari LL beserta keluarga besar dan handai taulan. Semoga rahimahullah diberikan ketenangan, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan. Bagaimana alur kita menemukan informasi terkait meninggalnya saudari LL, di mana di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan kami memperoleh informasi bahwa adanya penemuan mayat dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak apartemen, anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut,
kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini, karena kita menentukan apa ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat, saksikan di sini ada beberapa potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah, kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya, di sini saudari V, saudari VA di sini, ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal, terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit. Saudari LL melaksanakan atau melakukan pengobatan di suatu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan juga. Dengan keterangan dari saudari C diperkuat. Lanjut. Sementara saudari LL masih di rumah sakit, di sini ada aktivitas, yaitu saudari A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Lanjut. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut
Dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV, juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya ya. Pada pukul 17.47 berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini, nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Menuju ke unit apartemen tempat saudari LL tinggal. Ya. Nanti untuk lebih lengkapnya apa yang aktivitas yang dilakukan oleh Dokter R yang hadir di sini juga akan dijelaskan oleh lebih lanjut karena kami sifatnya hanya memberikan penjelasan tentang kronologi.
Lanjut, pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal. Oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya, melalui lift barang terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi, di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita merujuk ke rumah sakit Fatmawati, yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga, klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Lanjut. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk keluarga serta rekan-rekan almarhum juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kasubdit Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, perwakilan dari tim Kementerian Kesehatan bidang farmasi, dan juga perwakilan dari Lapor Polri. Izinkan saya di sini mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Sebelumnya saya menghormati proses yang berjalan di kepolisian, sehingga saya menahan diri untuk tidak menyampaikan informasi apapun guna mendahului dari kepolisian. Jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya hadir di lokasi diketemukannya almarhum LL. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50, salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care
ke lokasi salah satu apartemen di Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum, dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum, dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya. Dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20 menurut jam yang saya kuasai, jam tangan saya. Kemudian setelah selesai saya menyatakan almarhum telah tiada, bagaimana SOP yang berlaku di klinik saya, karena surat izin praktek saya berasal dari salah satu klinik di Depok, yaitu Mardiah Medical Clinic, maka adalah kewajiban saya mendokumentasikan temuan pemeriksaan saya dan kesimpulan sementara saya, dugaan diagnosa sementara saya dalam bentuk surat. Jika pasien sehat mungkin ke resu medis, kalau pasien yang telah tiada kita sampaikan dalam surat keterangan kematian. Setelah itu saya kirimkan ke salah satu perwakilan di pihak yang memesan jasa saya, salah satu rekan beliau. Kemudian saya kirimkan filenya tersebut dalam bentuk PDF untuk sementara, seandainya diperlukan guna pengurusan pemakaman oleh pihak keluarga. Setelah itu, tak lama dari situ, kemudian saya meninggalkan tempat dan setelahnya masih menunggu proses di kepolisian, yaitu identifikasi dan melanjutkan prosesnya untuk visum dan rencana otopsi pada waktu itu direncanakan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun pada sampai di situ saya tidak mendampingi lagi karena sudah dalam proses di kepolisian. Mungkin secara sederhana itu yang dapat saya sampaikan, bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan, itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan jasa layanan home care, yang mana saya langsung memeriksa pasien di rumah pasien tersebut, namun atas dasar surat izin praktek saya dan klinik saya di Depok, maka saya hanya bisa menerbitkan atas skop klinik Mardiah Medical Clinic tersebut. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan lagi dari pihak-pihak yang terkait yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para narasumber juga rekan-rekan media. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru tentang penyidikan, penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah. Jadi rekan-rekan penyidik Polres Metro Bekasi, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan permintaan kepada kami dengan surat nomor B-1-10-Res.2.5-2026 Reskrim Jakarta Selatan atas tanda tangan AKBP Muhammad Iskandar Syah selaku Kasat Reskrim. Permohonan pengambilan dan pemeriksaan DNA juga berdasarkan surat perintah dari Kapus Lafor melalui sprint garing 2000 garing 200 garing 1 garing res.9.5 garing 2026 tanggal 27 Januari. Barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan adalah satu buah spray berwarna putih
diduga terdapat bercak darah. Beberapa helai tisu dan kapas bekas diduga terdapat bekas darah. 1 buah kotak warna pink berisi obat-obatan untuk dilaksanakan pemeriksaan tos DNA atau DNA sentuhan. Keempat, 1 buah tabung weaving dengan ukuran 2050 gram untuk dilaksanakan pemeriksaan juga DNA sentuhan atau tos DNA. Dan sampel darah milik ayah saudari LL yang bernama saudara Muhammad Feros. Dapat kami jelaskan bahwa dalam pemeriksaan DNA di Pusat Laboratorium Forensik, kami melakukan beberapa tahapan pengujian yang dapat kami sebutkan sebagai berikut. Pertama, kami menguji apakah itu benar bercak darah atau bukan, atau adanya material biologi lain yang ada pada barang bukti. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, kami dapatkan kesimpulan bahwa benar pada spray terdapat bercak darah, pada tisu atau kapas bekas pakai terdapat bercak darah, dan pada 1 buah tabung weaving itu muncul profil DNA. Kesimpulannya bahwa bercak darah yang ada pada spray, bercak darah yang ada pada kapas dan tisu, dan tos DNA atau DNA sentuhan profilnya itu adalah milik saudara LL. Dan saudara LL ini adalah anak biologis daripada saudara Muhammad Feros. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit toksikologi Puslapor Baris Krim Polri. Tanggal 24 Januari 2026 kami dapat surat dari Polres Jakarta Selatan B469 Reskrim 2026 Reskrim Jakarta Selatan untuk permohonan pemeriksaan toksikologi. Dalam surat ini disampaikan ada 16 item barang bukti. 16 item barang bukti itu tersebut adalah 4 botol liquid, 8 pon dengan berbagai merek dan warna. Kemudian ada tabung gas pink ukuran 2050 gram. Kemudian ada kotak obat warna pink berisi 6 slot. Kemudian kami lihat di situ ada 44 tablet. Kemudian kami lakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Data dan hasil pemeriksaan kami berdasarkan metode pemeriksaan kami menggunakan alat GCMS, LCMS, ion kromatografi. Kemudian hasil pemeriksaan kami mengarah ke ada pestisida, alkohol, arsen, sianida, dan bahan obat serta bahan kimia. Dari semua item 16 item ini, untuk pestisida, alkohol, arsen, dan sianida tidak ditemukan. Kemudian untuk bahan kimia dan obat-obatan, untuk 8 pon berbagai merek, dan jenis, itu ditemukan adanya gliserin dan nikotin. Kemudian untuk botol liquid berbagai merek ditemukan sama nikotin dan gliserin. Yang pada obat 44 tablet berdasarkan ukuran, bentuk, warna, tablet itu kami golongkan dalam 8 golongan berdasarkan bentuk ya. Dari tablet tersebut kami analisa ada kandungan bahan aktif. Di antara bahan aktif yang kami temukan ada namanya citalopram, diethylpropion, sulfirate, meptifacain, dan enkanit, serta citalopram, paramomisin. Kemudian ada clozapine.
Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2 ini tabung gas. Ya demikian dari saya dari unit toksikologi. Terima kasih. Tadi kita jelas dengar bersama ya dari Kompol Irfanovic menjelaskan tentang temuan hasil olah barang bukti yang sudah dilakukan secara scientific investigation, termasuk dari Pak Azhar. Terima kasih Pak. Ini hadir juga dari Kemenkes RI Bapak Iqbal, Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi. Waktu kami persilakan Pak Iqbal. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, kemudian juga Pak Kasubdit 3 dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba dari Barreskrim, kemudian juga Pak Kasat, kemudian dari Puslap 4 Polda ya, Puslap 4 Mabes Polri. Ya, baik, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya juga kepada atas meninggalnya saudari LL. Kami turut berduka cita dan berharap keluarga dapat bersabar atas musibah ini. Baik, terkait dengan isu yang berkembang, tadi sudah disampaikan Bapak dari Puslap 4 mengenai adanya ditemukannya satu tabung yang setelah diperiksa mengandung gas nitrous oxide, gitu ya. Kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitrous oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan, gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitrous oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medik yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur kedokteran gigi. Pengaturan mengenai penggunaan gas N2O ini sudah kami atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga pada keputusan Menteri Kesehatan mengenai formularium nasional, gas medik ini juga termasuk dalam obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, khususnya pada pelayanan anestesi. Kami, Kementerian Kesehatan, memandang memang penyalahgunaan gas medik merupakan isu yang serius karena memiliki dampak yang nyata, baik itu dari dampak kesehatan yang serius sampai kematian. Jadi kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medis N2O ini di luar fungsinya untuk pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi terkait gas medik ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Kita dengarkan bersama-sama bahwa penyalahgunaan zat N2O, nitrooxid, dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu yang kita konferensi pers hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang penyalahgunaan nitrooksid, gas ataupun tabung berwarna merah. Kalau kami sebut itu merupakan suatu merek, nanti dibilang
Kabid Humas mengendorse. Silakan Pak Kasubit Bibit Narkoba. Assalamualaikum Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto, SIK MSI, Bapak Iqbal dari Kemenkes, dari Direktorat Farmasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa temuan ataupun fenomena peredaran penyalahgunaan produk yang mengandung nitrogen oksida atau N2O atau yang dikenal dengan tabung merek Whipping. Produk Whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan cartridge. Nitrogen oksida atau N2O dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas medik yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri dan anestesi sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Itu menjelaskan bahwasanya gas N2O ini termasuk dalam daftar obat dan penggunaannya sudah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, mengatur tentang teknis instalasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pipanisasinya yang diatur. Kemudian selain digunakan dalam dunia medis, N2O ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya otomotif, kemudian sektor pertanian, kemudian kuliner, di mana penggunaan NO2 ini sebagai bahan tambahan pangan atau BTP yang umum ditemukan pada produk seperti krim kocok, whipped cream, di mana gas ini berperan untuk membentuk tekstur foam yang stabil dan ringan. Hal ini diatur pada Peraturan Balai POM nomor 11 BPOM, nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, yang menjelaskan bahwa nitrogen oksida atau N2 merupakan propelan dan gas untuk kemasan. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung Whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Bahkan untuk memajukan ke dalam lampiran Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika sedang dalam perumusan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrogen oksida atau N2O atau Whipping dengan tujuan untuk mendapatkan euforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Tentunya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan masih banyak cara yang lain dan yang sehat. Maka untuk itu kami berharap penggunaan gas N2 ini dihindari. Demikian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnain atas penyampaian.